Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema boikot Israel. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada jemaat yang baru pertama kali hadir pagi ini, yaitu Priscilia Kartika dari Magersari. Di mana duduknya? Ya, bisa kasih salam yang ada di samping kanan, kiri. Bapak Yahweh memberkati. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan bacakan kesaksian. Kesaksian pertama dari Jambi dan yang kedua dari Surabaya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Shalom Pak Lukas, izin saya mau bersaksi lagi. Saya Dani Aron dari Jambi. Sekitar 5 bulan terakhir ini saya bertani bersama kawan. Kami satu tim 3 orang. Kebetulan kawan punya lahan sekitar 1 hektar. Kami menerapkan sistem pertanian organik atau produk sintetis apapun. Kami menanam cabai dan kacang panjang. Sejak awal pengolahan lahan, juga saat menanam dan di masa pertumbuhan, selain memohon kepada Bapak Yahweh, saya pun memperkuatnya dengan nubuat agar tanaman tumbuh subur dan terhindar dari penyakit. Saya pun memohon agar lahan dijaga oleh para malaikat perkasa Bapak Yahweh. Beberapa waktu belakangan, kemarau luar biasa dengan suhu tinggi. Namun kuasa berkat dan perlindungan Bapak Yahweh sungguh luar biasa. Tanaman kami tetap tumbuh subur, walau dengan penyiraman seadanya. Dan sekarang saat mulai belajar berbuah, tanaman cabai kami sama sekali tidak diganggu hama. Saya pun belajar menerapkan Torah, bahwa pemanenan pertama tidak dijual. Jadi mulai saat cabai kami mulai berbuah dan kami petik pertama, hasilnya kami bagikan kepada tetangga, terutama yang kebetulan kurang mampu. Saya bersaksi bahwa kuasa dan kasih karunia Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes sungguh dahsyat. Damai sejahtera dan berkat melimpah bagi Pak Lukas dan setiap orang yang percaya, memuji dan memuliakan Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Amin. Haleluya. Kemudian kesaksian yang kedua dari Ibu Emanuela. Shalom Papi Lukas, saya Emanuela atau Emma mau bersaksi lagi karena kebaikan Bapak Yahweh yang luar biasa menjawab hukum Loa yang saya tulis sekitar 2 bulan lalu. Ceritanya begini Papi, teman saya itu sudah kecewa, riwa-riwi ke Kediri tapi tanpa hasil. Sampai bawa konsultan pajaknya ke Kediri. Dan konsultan pajaknya bilang, Pak, percuma ini orang niatnya enggak bayar wis, ketok nakal. Istrinya yang disuruh menemui, bilang kalau Bapak R atau suaminya pergi entah kemana. Biasanya kirim barang sesuai permintaan pesanan yang sama, sering dia ambil bayar dan pesan barang selalu bayar. Barangnya itu buat campuran susu untuk kopi dan kali ini bulet.
Dan teman saya sudah mau melaporkan ke polisi. Tapi sharing dulu sama notaris langganannya. Dianjurkan percuma, malah tambah banyak keluar biaya. Jadi teman baik saya anjurkan untuk nulis hukum loa. Dia nggak ngerti, saya sudah terangkan panjang lebar. Dia bilang, saya deklarasi aja Bu, kalau nulis 55 kali 5 capek, saya repot juga nggak ngerti. Akhirnya saya bilang, ya sudah, saya aja yang nulis hukum loa untuk masalah ini, biar kamu dibayar. Hukum loanya saya tulis begini Papi. Terima kasih Bapak Yahweh, Bapak R, sudah diberkati dan sudah membayar lunas Bapak J. Haleluya, amin. Jadi saya ajak dia berdoa, dan saya katakan cuma kamu harus tetap berdoa dan beriman ya. Percaya bahwa hal itu pasti dibayar. Saya bilang begitu. Saya tunggu kabar teman saya. Dia bilang belum dibayar. Malah kalau di WA nggak dijawab, di telepon nggak jawab, nggak dibalas. Teman saya makin kecewa. Akhirnya mau didatangi lagi ke Kediri, ajak saya, ya saya ikut saja. Teman saya bilang kita buntuti dia, ambil barang orang lain, dengan kontan, dengan barang yang sama. Ada sopir dari pabrik yang dengar kirim ke Jogja. Ya sudah, kita pengen tahu kemana orang ini kirim barang. Ternyata pada waktu itu di Kediri barangnya tidak diantar ke pemesan, dugaan kita yang mau buntuti. Teman saya bilang, ya sudah kita ke Jogja aja, nanti mampir ke alamat yang biasa dia kirim barang. Ternyata orang dari pabrik infonya nggak jelas. Dalam perjalanan Kediri Jogja, saya bilang menepi dulu kita berdoa. Saya angkat kedua tangan saya untuk memberkati Bapak R ini, supaya bisa bayar hutang, atau barangnya bisa dikembalikan sesuai janji-janji bulan sebelumnya. Saya lanjutkan doa. Bapak Yahweh, buat hati Bapak R ini selalu gelisah, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, baik duduk berdiri, berikanlah roh takut akan Engkau ya Bapak Yahweh, supaya bayar hutang-hutang di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dengan iman percaya pasti dibayar lunas. Lalu kita jalan, ketika sampai Jogja habis makan gudeg, Sagan, Hauce Sencingping. Ditambah ada WA masuk dari Bapak R ini, dia berkata, Pak J mohon maaf, saya kembalikan barang Bapak dengan kekurangan uang saya transfer malam ini. Ini hal yang mustahil kata teman saya ini orang bulet. Ternyata dia pesan barang itu masuk gudang, tidak diantar ke orang yang order atau salah order, tidak tahu. Yang pasti barang itu kembali lagi dengan barang yang sama. Ini hal yang luar biasa. 5-6 bulan bulet nggak jelas, tiba-tiba Bapak Yahweh putar 180 derajat, dibuat gelisah dan janji bayar nyicil sebulan 10 juta. Tapi ini lunas uangnya dan barangnya juga sudah kembali utuh ratusan juta. Luar biasa hukum loa, pasti ada jawaban walaupun tidak nampak. Tunggu waktu Bapak Yahweh berkenan. Inilah kesaksian saya yang kesekian kalinya. Bapak Yahweh memberkati pelayanan Papi Lukas dan semua diberkati. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Teman saya senang, saya pun juga ikut senang. Haleluya. Ya, itulah kesaksiannya.
Sekarang kita akan belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan saat ini, kita mendapatkan banyak sekali berita-berita yang ada di luar sana tentang pemboikotan produk Israel. Nah, apa yang mereka teriakkan seperti ini? Karena adanya perang antara Hamas dengan Israel. Tetapi sayang sekali, ternyata di luaran sana, orang masih belum paham siapa itu Hamas, siapa itu Palestina, sehingga main jerambah uyah, saudara. Pagi ini saya akan memberikan pengetahuan agar supaya jemaat Alef Tau Magelang menjadi jemaat yang cerdas. Begitu juga dengan para subscriber maupun yang mengikuti streaming kita. Jadi kita harus tahu dulu siapa Palestina ini. Apakah Palestina itu sama dengan Hamas? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Hamas itu adalah teroris yang beda dengan Palestina. Bahkan Presiden Mahmud Abbas mengingatkan bahwa Hamas itu tidak mewakili Palestina. Karena Palestina itu ada dua, saudara-saudara. Yang pertama adalah Palestina yang disebut nasionalis. Dia ada di tepi barat atau di West Bank. Dan yang menjadi pimpinannya adalah Mahmud Abbas, yang dulu dipegang oleh Yasser Arafat. Dan Hamas itulah sempalannya dari Palestina nasionalis ini, saudara. Jadi dia pisah antara Hamas yang sekarang menguasai Gaza dan Palestina yang ada di West Bank di bawah pimpinan Presiden Mahmud Abbas. Nah, kita perlu belajar dari apa yang Bapak Yahweh ajarkan kepada kita. Bahwa kita ini manusia diberikan tubuh kita itu semuanya itu baik. Pikiran juga pikiran yang baik. Ucapan juga ucapan yang baik. Artinya kalau kita dibekali ucapan yang baik, ya kita jangan ngutuk, saudara-saudara. Kalau saya, kan ada orang tanya sama saya, menurut Pak Lukas, bagaimana tuh ada teman saya yang sudah panggil nama Yahweh, tetapi kok ikut-ikutan ngutuk katanya. Ya memang kata-katanya tidak langsung mengatakan terkutuklah, tidak. Tetapi ucapannya mengecam, tapi arahnya selalu ke sono. Ya, saya sih mengatakan ya, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu saya bilang begini, nek duwe cangkem, ojo lower. Tahu saudara? Kalau punya mulut itu jangan doer gitu loh, ya. Kenapa tidak mengutuk orang-orang yang menyerang, membantai anak-anak lansia, dan mengobrak-abrik kibbutz Be'eri Israel? Kan perang ini tidak mungkin ada, saudara. Kalau mereka tidak membantai orang-orang yang ada di kibbutz Be'eri Israel, dan juga mereka menyerang orang-orang yang sedang pesta musik. Apakah perang ini ada? Saya yakin tidak ada, saudara. Tapi karena mereka mendahului, sehingga Israel melakukan pembalasan.
Cuman anehnya, ketika mereka menyerang, kok tidak ada yang ngomong ya? Tidak ada yang berbicara ya? Tapi begitu dibales, ngomongnya nggak enak, saudara. Jadi kalau saya bayangkan itu ibarat anak kecil, masih main bareng gitu, tiba-tiba anak ini bangun mukul temannya, pok gitu. Nah waktu dipukul tuh orang diem aja. Tapi begitu dibales, dipukul, anak itu ditaleni tangannya, saudara. Jangan nakal. Nah kan gitu kira-kira. Sama kan Bapak Ibu? Sama. Jadi ketika dibales, malah dianggap kamu jahat. Pikir yang benar, saudara. Ya. Saya katakan kalau tidak ada pembantaian pada masa itu, sampai hari ini Timur Tengah akan tenang. Nggak akan ada ribut-ribut seperti ini. Ya. Nah, yang lucu lagi, saudara-saudara, ada orang yang mengatakan begini, kenapa kita perlu bela Palestina? Ya sekali lagi saya katakan, kita orang yang ada dalam penggembalaan saya, kita tidak boleh ada di bloknya Israel ataupun Palestina. Tidak boleh. Ini harus jadi pedoman, saudara. Bagi saya, mau Palestina kek, mau Israel kek, mau Hamas, sama saja, saudara. Karena itu manusia. Ciptaan Tuhan, mereka ribut ini kan karena ada spirit yang nunggangi. Faktanya ada anak kecil, baik Palestina maupun orang Yahudi bisa peluk-pelukan. Kenapa setelah gede kok malah pada ribut, saudara? Jadi saya kasih tekanan terlebih dahulu supaya saudara tahu modal saya apa. Modal saya adalah kasih. Kita tidak boleh ngutukin Israel, tidak boleh pula ngutukin Hamas, tidak boleh pula ngutukin Palestina. Tidak boleh. Karena Tuhan menciptakan mulut kita untuk berbicara hal-hal yang baik. Karena kita harus tahu siapapun yang mengutuk, apalagi ngutuk Israel, dia akan kena kutuk, saudara-saudara. Nggak peduli kamu itu presiden, kamu itu raja, Tuhan nggak urusan dengan jabatan duniawi macam kayak gitu. Ya, siapapun yang melanggar, dia akan kena kutuk. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya perlu memberikan pengetahuan ini supaya saudara itu tahu. Karena ada orang pejabat di Indonesia yang mengatakan, kita harus bela Palestina. Kita kutukin Israel. Kenapa? Karena satu-satunya negara di Timur Tengah yang mengakui kedaulatan Indonesia itu adalah Palestina. Saya bilang, oi, sadar, belajar sejarah yang benar. Apalagi dengan munculnya koin ini, orang mengatakan, tuh kan Palestina itu sudah ada. Sebelum Indonesia merdeka, Palestina sudah ada. Saya bilang ngawur, saudara. Makanya saya perlu ngasih pengetahuan supaya kita itu tidak goblok, saudara. Ya, tapi kita jadi orang yang pinter gitu loh. Ya. Nah, orang yang tadi mengatakan bahwa Palestina itu sudah ada, ya. Lalu banyak koin-koin ini yang dijadikan bahan ulasan bahwa Palestina itu memang sudah ada dari dulu. Ya kalau orang tidak belajar sejarah, ya manggut-manggut saja, saudara. Tuh kan, bener kan? Oh, iya juga ya.
Mesti gitu, karena ya Anda tidak belajar. Makanya kalau kita pengen tahu, ya jangan ikutin apa kata banyak orang. Tapi kita ikutin apa benar sejarahnya, kan begitu. Nah, sekarang saya akan kasih tahu nih. Ya. Uang ini dikeluarkan oleh Anglo-Palestine Bank yang didirikan oleh jaringan gerakan Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl, dan bank ini berdiri tahun 1902 karena dia memiliki visi untuk menguasai dunia dengan menguasai uangnya. Bank ini sekarang sudah berubah nama menjadi Bank Leumi di Tel Aviv. Ini bank yang terbesar di Israel, saudara-saudara. Nah, mereka juga tunjukkan mata uang ini yang mengatakan, tuh lihat, ya, kan jelas di situ Palestine Currency Board. Kok Anda masih menyangkal? Sekali lagi, kalau kita melihat kalimat Palestine, jangan kita langsung menganggap, oh ini Palestina yang sekarang. Oh no, beda saudara. Ya. Nah, saya akan ceritakan terlebih dahulu supaya saudara itu ngerti. Ini saya kasih. Nah, ini juga ya mata uang Palestina. Kalau saudara mau jeli, maka di sini ada sesuatu. Nah, itu dia. Saudara lihat. Ya, ini yang saya garisi merah ini yang penting, saudara. Ya. Kalau saudara nggak lihat ini, saudara anggap, oh benar ini, benar juga ya. Nah, ini lain, saudara. Maka nanti saya akan terangkan ini. Ya. Tahu ya yang saya garisi merah itu? Supaya lebih jelas, garis merahnya tak munculin aja. Ya. Nah, saat Perang Dunia antara Inggris dan Jerman, kita harus tahu bahwa Turki itu adalah temannya Jerman, saudara-saudara. Sebagai bangsa yang kalah perang, sehingga seluruh kedaulatannya dimiliki oleh orang yang memenangkan perang, yaitu Inggris. Ingat kalimat Inggris, ya. Maka lahirlah yang namanya Deklarasi Balfour. Ketika Palestina atau Eretz Yisrael di bawah mandat Inggris, inilah mata uangnya. Nih mata uangnya, saudara-saudara. Ya, jadi kita harus paham. Kalau pengen lebih jelas lagi, ya, duduk masalahnya, ribut-ribut dulu-dulunya itu seperti apa, saudara bisa nonton video saya yang ini. Judulnya History in a Nutshell. Ya, sejarah singkat konflik Israel. Dan saya tunjukkan ini sudah diupload 11 tahun yang lalu. Ya, jadi saya itu cerita ini sudah lama banget, saudara. Tetapi kadang orang nggak ngeh gitu loh. Ngarang-ngarang sendiri. Makanya kalau ada orang yang ngarang ini itu, saya tunjukkan, kamu sudah nonton belum? Jadi jangan lihat yang tendensius, saudara. Tidak boleh. Kita harus ada di sudut yang netral. Ya. Nah, itu saya sudah upload 11 tahun yang lalu dan sudah ditonton lebih dari 20.000 orang yang menyaksikan. Sekali lagi, lihat sejarah konflik Israel agar tidak gagal paham. Saya bersyukur kalau saat ini subscribernya naik lagi menjadi 111.000 subscriber. Ya, Bapak Ibu.
Nah, sekarang kita kembali ke sini saja. Jadi, karena Inggris itu adalah pemenangnya, maka Inggrislah yang pegang kendali. Maka lahirlah yang namanya Deklarasi Balfour ketika Palestina atau Eretz Israel di bawah mandat Inggris, ini adalah uangnya. Nah, kalau saudara lihat di situ, ya itu tulisan yang atas itu ya, itu tulisan Ibrani itu bacanya Bank Anglo Palestina, BAM. Terus yang sini lira atau pound ehad, ya, itu. Dan di sini ada tulisan di Anglo. Ini kuncinya di situ, saudara. Kita harus tahu bahwa Palestina pada saat itu, Palestina yang sekarang, itu belum ada. Itu adalah Palestina ciptaannya mandat Inggris yang tadi saya ngomong itu, saudara. Dan itu yang mengubah adalah kaisar siapa? Hadrian. Kemarin saya sudah terangkan. Ya. Jadi kita mesti paham ini, Bapak Ibu. Nah, kalau di situ kan ada tulisan tuh, ya, bentar. Nah ini kan ada Alef Yod, ya, ini yang di tengah itu ya. Itu di situ kan ditulis Palestine Alef Yod. Tahu nggak tulisan Palestine Alef Yod itu apa? Alef Yod itu singkatan Eretz dan Yodnya itu adalah Israel. Jadi ini ya bukan miliknya Palestina total, saudara. Paham nggak? Palestina akan selalu mengingatkan kita, saudara. Jadi ini bukan mata uang negara Palestina. Karena Palestina itu belum ada. Karena pendiri Palestina itu adalah Yasser Arafat. Dan dialah yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Makanya saya katakan, coba saudara nonton video ini, baru saudara akan jelas. Ya, karena di situ saya terangkan bagaimana juga saudara akan melihat sikap orang Yahudi. Ya, bahkan mereka melindungi tempat ibadah orang Palestina. Ya. Kalau saudara nggak nonton ini, nggak akan tahu, saudara-saudara. Ya. Nah, tahun 2006 Hamas itu menang dalam pemilu di Palestina. Akibatnya Palestina itu pecah menjadi dua. Yang nasionalis dipimpin oleh Mahmud Abbas dan yang satunya itulah Hamas, saudara. Demo bela Palestina, menurut saudara benar atau salah? Menurut saudara benar atau salah? Salah, karena yang saudara bela itu bukan Palestina. Tetapi yang saudara bela itu adalah Hamas, saudara. Dan negara Palestina juga tidak merasa dibela kita kok. Dia nggak merasa. Bahkan nanti saya akan putarkan video. Karena ada orang yang mengatakan, selalu berkata begini. Kalau orang Kristen mengatakan bahwa Israel itu adalah miliknya, tanah Palestina itu miliknya Israel, itu kan di kitab saudara. Di kitab kami enggak begitu. Nah, nanti saya akan tunjukkan videonya yang membuktikan bahwa di kitab mereka pun sudah tertulis
bahwa tanah Palestina itu miliknya orang Israel dan Palestina tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Nanti saya akan putarkan di bagian belakang. Jadi kalau kita lihat seperti sekarang beredar dengan ini Indonesia mengutuk keras, loh. Saya bilang, kok Anda tidak mengutuk Hamas juga ya? Kan yang memulai dia. Cobalah sekali waktu Anda datang, tonton itu lansia yang digorok lehernya. Coba ditonton, anak-anak yang digorok lehernya, ada yang tangannya dipotong-potong. Karena Anda tidak melihat itu, yang Anda lihat waktu Israel bales, sehingga dianggap Israel yang salah. Coba kamu punya perasaan enggak? Kalau sekali waktu kakimu diinjek-injek orang, lalu kamu balas orang itu, lalu kamu dimaki-maki sama orang. Saudara pasti akan ngomong apa? Ini gila ini orang. Lah aku yang dinakali kok malah aku bales. Malah aku disalahke. Kan lucu saudara, gaya berpikirnya terbalik itu. Ya. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, saya nggak akan menyoroti pro Israel atau pro Palestina, tidak. Yang saya soroti adalah gaya berpikir orang-orang ini. Sampai dia bilang boikot Israel. Betul nih mau boikot beneran. Jangan ngomong tok. Saya dukung loh. Ya, siapa yang mau memboikot produk Israel tak dukung 1000%. Ya. Nah, kita lihat ya. Kalau saya perhatikan sekarang ini Indonesia kan kemarin ngomong di PBB katanya wah orang pada angkat jempol, wah berani galak. Ngomong di PBB katanya. Siapa namanya Mbak? Siapa? Yang jadi Retno ya? Mbak Retno itu yang ngomong begitu. Ya. Retno sama Marsudi ya. Ya ngomong seperti itu, saudara. Ini demi kemanusiaan lah. Anda lihat gak ketika orang Yahudi dibantai sampai puluhan ribu mati? Kok Anda tidak bisa melihat begitu? Atau tidak ada peristiwa itu? Ya, jadi kita harus belajar ada di sudut netral. Saya sangat setuju kalau Indonesia itu punya falsafah Indonesia anti penjajah. Saya sangat setuju. Tetapi ketika Israel dibantai kemarin, itu termasuk penjajah? Bukan. Pikir saja saudara-saudara. Sekali lagi saya di sini tidak berpihak ke siapapun. Saya harus tetap ada di sudut netral. Karena kita diajari oleh Tuhan untuk mulut kita selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Ini kan ibarat kalau sekarang kan teriak-teriak suruh gencatan senjata. Ketika Israel itu dipukuli, dia hantam rudal sampai puluhan, 80 rudal kalau nggak salah. Israel itu cuma mau stop. 80 loh saudara, rudal yang masuk. Kalau Indonesia mungkin di rudal satu kali ngamuk wis nggak kemana-mana. Ya kan, itu 80 loh. Israel masih bilang stop. Tapi begitu tetap nggak peduli, ya balas sikat saudara. Nah ketika disikat, oh tidak berperi kemanusiaan, lah rudal sing ngancur-ngancur gitu, kok nggak kelihatan ya? Aneh sekali bukan? Gaya berpikirnya kualik kabeh saudara. Jadi sekali lagi, saya tidak berpihak ke siapapun. Tapi saya hanya mengkritisi gaya berpikir orang-orang ini. Kalau keluargamu bikin kacau sama orang, kemudian kamu bales, kamu disalahkan, kamu sakit hati enggak? Kan gitu aja. Ya. Nah,
sekarang kita akan lihat Bapak Ibu yang terkasih. Kita lanjut ya. Yang ini sudah ya saya terangkan ya. Jadi saudara ada kata kunci di Anglo itu bukan milik Palestina yang sekarang. Karena pada masa itu Palestina belum ada. Ini adalah ciptaannya si Hadrian, saudara. Sampai di sini paham? Karena Palestina itu mulai diakui oleh PBB, walaupun belum semua mengakui, itu pada masanya Yasser Arafat. Nah, ini yang sekarang sedang rame-rame. Sudah yakin, nggak nyesel mau memboikot produk Israel. Ayo, saya jujur, saya dukung 100% yang mau memboikot. Ya. Tapi harus konsekuen. Ya. Kalau nggak konsekuen ya munafik namanya. Ini dia produknya. Ayo berhenti deh, nggak usah makan ini semua. Ya. Ini produk Israel semua nih. Ya. Kemudian ini juga, ini produk Israel. Artinya apa? Kalau kita berani konsekuen, maka mungkin saudara nggak punya pakaian, telanjang total. Nanti saya akan tunjukkan siapa penemu-penemunya. Dan ternyata semua adalah orang Yahudi, saudara. Artinya itu, kalau kita benci, ojo kebangetan bencinya. Pakai logika, kalau tidak nanti Anda salah di hadapan Tuhan. Ya. Yang namanya perang, itu pasti ada korban, anak-anak juga bisa korban. Iya toh? Jadi jangan didramatisir. Saya juga bisa mengakui kalau orang-orang Palestina itu ya banyak sekali yang korban. Dan saya perlu kasih tahu ini bukan perang agama. Ya, sekali lagi ini bukan perang agama. Tapi di Indonesia digoreng-goreng seolah-olah itu perang agama. Tidak. Karena saudara tahu di Palestina itu ada gereja Kristen. Dan gereja Kristen di Palestina jauh lebih banyak daripada gereja Kristen di Israel. Di Israel itu sangat sedikit gereja Kristen. Tapi di Palestina itu banyak. Jadi kita yang harus pikir bahwa ini bukan perang agama, saudara-saudara. Nah sekarang ini ada berita di luaran sana, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh diusir keluar dari Turki saat berada di kota Doha, karena Turki tidak ingin disebut oleh Israel sebagai pendukung teroris. Jadi banyak orang sudah tahu sebetulnya. Ya. Dan saudara tahu bahwa pemimpin Hamas itu tidak ada di Gaza. Jangan saudara pikir pimpinan atau presidennya itu ada di Gaza. Tidak, dia senang-senang itu dengan uang triliunan di Turki, saudara-saudara. Tapi apakah orang tahu? Tidak. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Pemimpin Hamas ini tinggalnya di kota Doha dengan kekayaan yang sangat besar. Dan saya perlu kasih tahu bahwa orang Islam pun itu ngerti bahwa Palestina tidak punya tanah. Nah, untuk bisa lebih jelasnya, jangan nanti saudara bilang, lagi lah omongannya Pak Lukas. Saya akan tunjukkan videonya terlebih dahulu, nanti baru kita bahas lagi, saudara. Nah, coba diputarkan videonya yang menunjukkan
bahwa orang Islam pun tahu kalau Palestina tidak punya tanah sama sekali. Oke, silakan diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Ini Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina. Tentang Palestina nggak ada. Udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Dan ini tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian. Tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani'aka huwal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, ustadz dan bahkan menteri agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh. Bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah. Tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini.
membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Pernyataan Bapak Ustadz Buya Syakur yang mengejutkan, mengangetkan saudara kita orang Islam. Jangan baperan ya. Begini pernyataan beliau tentang perang Israel dengan Hamas, penjuang Palestina, dan sekutunya. Israel itu negara ajaib yang susah untuk ditaklukkan oleh bangsa manapun, termasuk Arab Saudi. Ustadz Buya Syakur, seorang yang sangat jujur, apa adanya, menyatakan yang sebenar-benarnya. Panjang umur Pak Ustadz, sehat selalu, doa terbaik untukmu. Dalam perangnya, Israel ngelawan Arab 21 negara, ngelawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Jadi sangat kuat sekali, dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Teman-teman silakan support video ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat. Allah alam, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari hidayah. Kelompok-kelompok yang menjual nama Islam justru, menjual Palestina untuk mencari rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri. Oke? Pasti keluarnya si Ismail Haniya itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar si Ismail Haniya, Rafidoh. Mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada nih untuk meraup keuntungan untuk mereka. Karena sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. من هي إسرائيل؟ شنو تمثل إسرائيل؟ هل هي دولة؟ هل هو جماعة منظمة إرهابية؟ كيان؟ كيف ممكن أن نفسرها قبل أن نبدأ في عمق الموضوع؟ دولة إسرائيل شئنا أم أبينا هي دولة مستقلة ذات سيادة، لها وجود ولها مقعد في الأمم المتحدة، وأكثر الدول المحبة للسلام والديمقراطية تعترف بها. بقي مجموعة من الدول لا تعترف بها، وهي دول الاستبداد والقمع. مثلا على ذلك كوريا الشمالية لا تعترف بإسرائيل، ولكن هذا لا يضير الدولة وأنها موجودة شئنا أم أبينا. دولة إسرائيل تملك من المراكز العلمية والجامعات ما لا تملكه أعتى الدول العربية وأقدم الدول العربية. فدولة إسرائيل هي دولة وليست منظمة إرهابية، هي دولة كما قلت مستقلة وشرعية نعم. أخذت شرعيتها من مكانتها في الأمم المتحدة. أما ما تفضل به أبو سيف من أن هذا كيان غاصب، فهذا مردود عليه دينيا وسياسيا. دينيا الآية رقم 21 من سورة المائدة تثبت أن بني إسرائيل لهم الحق في الأرض المقدسة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها. الكيان الغاصب هو من كان فيها قبل أن يدخلها بني إسرائيل. وبالتالي
أنا لا أميل إلى الشعارات والعبارات والمفردات التي عفى عليها الزمن مثل كيان غاصب وصهيوني وغيره. ولا ينفي أنني عربي اعترافي بإسرائيل أبدا. أنا أعترف بإسرائيل أنها دولة وحقيقة واقعة، ولكن لا أنكر عروبتي ولا أنكر انتمائي للدول العربية. أنا ما أعرف يعني، شوف خلينا نحدد إطار الموضوع. القضية الفلسطينية عموما واحتلال فلسطين، هل هو قضية عربية ولا قضية دينية؟ ليس هناك احتلال، ليس هناك احتلال، هناك شعب عاد إلى أرضه الموعودة. هل تعرف تاريخ بني إسرائيل؟ ضارب في القدم، وتاريخ بني إسرائيل قبل الإسلام، وبالتالي يجب أن نعترف ونحن مسلمين أن بني إسرائيل لهم الحق في هذه الأرض ولم يغتصبوها. الذي يقول أنها مغتصبة هم الذين ما زالوا يفكرون بعقلية 1950 وما قبل ذلك. جميل جدا. قل لي كيف كان علم فلسطين إن كان هناك دولة اسمها فلسطين، وما هي عملتها، وكم عدد شعبها، وما هي عاصمتها. وفي عام 1948 عندما أنشئت دولة إسرائيل لم يكن هناك وجود لدولة اسمها فلسطين. من وين احنا جبنا هذا الاسم واللي قاعد ندافع عنه في أكثر من 60 عام؟ لا هذا تخيل، ما يكون ليس له موجود، ليس له وجود أبدا. هم عبارة عن شتات متشتت في بعض الدول العربية، وكانوا يسمون الكنعانيين أو العماليق أو لها أسماء متعددة جدا، حتى أن الآية الكريمة قالت إن فيها قوما جبارين، كان من يسميهم الجبارين. وبالتالي لا وجود لدولة اسمها فلسطين. Presiden Palestina ungkap kelakuan parah pemimpin Hamas. وعندما حصل العدوان قالوا في غزة وغيرها وفي الخارج لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهمهم أن تمحق غزة، المهم أن تبقى حركة حماس موجودة. قالوا هذا، قاله هنية وقاله مشعل، لا يهمنا ماذا يحصل. ثم قال مشعل أكثر من هذا، إن الذي يجري في غزة شيء بسيط لا يؤثر علينا. ثم خرجوا ليقولوا الحركة بعافية وبخير، وهناك آلاف الشهداء من أبناء الشعب، آلاف الجرحى من أبناء الشعب، عشرات الألوف من البيوت المهدومة. إلى اليوم 100,000 فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بالعراء لأنهم لا يجدون مسكنا لهم. لكن حركة حماس بخير. حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية. قيادة حركة حماس، وأقولها للمرة الأولى، هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح، ثم يقولون نحن قاومنا. My Muslim brothers and sisters, I'm standing right now in a real hospital that been hit by the real rocket. Half of the wall being destroyed. But you need to know the truth. This is not Gaza hospital. This is, look, an Israeli hospital that been targeted by Hamas rockets. The whole wall being blown out by this Hamas rocket. The disregard of the civilian population. The targeting men, women, kids, doesn't matter. Muslims, Jews, Christians, they disregard life. You need to know the truth, what happened. You need to spread the truth. Now look, this is the hospital. The rocket fell down right in the middle, right there. And this is my house. This is my house. Look what a view I have from my house. Look, I'm standing in the front of the window in the city of Ashkelon in Israel. I want you to take a good look behind me. It's a window, not a green screen. This is live images. Take a good look. Take a good look. Can you spot with me which house of the Jewish family and which of the Muslim? Maybe which one of the Christian family? No, neither do I.
maybe rockets that Hamas fired are smart and they precisely target military only. No, they not. They pouring like a rain on civilian area, killing women and children, Muslims, Christians, and Jews. I record this message is for my Muslims brothers and sisters. Hamas is not your brother, because Hamas is not Muslim, because you need to be a human first. So then you can be Muslim or Jew or Christian. And Hamas is simply not qualified. I'm Samuel Grafman reporting you from the Israel, the only democratic country in the Middle East. Then the Israel been home to Muslims, Jews, and Christians as equal. And God bless us all. Ya, sampai di sini dulu videonya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dari apa yang saya bagikan ini, kita akan tahu bahwa Hamas itu juga menghancurkan orang Muslim sendiri. Pokoknya siapapun yang berani mendekat sama Israel, mau berdamai, dia musuhnya Hamas. Itu intinya Hamas itu seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita tidak boleh berpihak kepada siapapun. Berpihak ke Israel juga tidak boleh. Berpihak ke Hamas juga nggak boleh. Berpihak ke Palestina juga nggak boleh. Kalau dipikir kita berpihak ke Israel, kita dapat apa, saudara? Wah, nggak dapat apa-apa. Kita berpihak ke Palestina juga dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Yang terjadi dapat kepahitan hati. Kita kan jadi bodoh, saudara-saudara. Mereka yang ribut, kita yang sakit hati lah, jadi bodoh, saudara. Malah saya katakan bukan bodoh lagi, goblok, saudara. Ya. Kita cacat hati kita, gitu loh. Nah, coba saudara lihat dua anak kecil ini, sangat menyenangkan bukan? Ini yang kita tunggu-tunggu supaya seperti ini, saudara. Ya. Terus kita perlu pertanyakan, apa yang dapat dari materi yang saya bagikan pada pagi ini? Yang pertama adalah, jangan ikut campur dengan memihak ke siapapun juga. Harus netral. Ingat, mereka adalah manusia-manusia yang sedang dihancurkan oleh kekuatan gelap. Dan itu membuktikan adanya dosa, manusia bisa saling bunuh, saling menghancurkan. Coba manusia tidak jatuh dalam dosa, yang ada adalah hati yang mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari apa yang saya sampaikan pagi ini, kita perlu amati pergerakan spirit yang ada. Karena ini ada kaitannya dengan rapture, saudara-saudara. Sekarang ini kan Israel lagi dikeroyok dari sono sini. Kalau kita perhatikan dalam kitab suci nanti, akan muncul satu sosok yang akan menyatukan semuanya. Sehingga orang Israel akan senang sekali. Dan ternyata perjanjian damai itu dikhianati. Itulah munculnya si anti-Hamasiyah. Jadi orang kalau berkata, Pak, bisa nggak kalau misalkan perang ini jadi pemicu kedatangan Tuhan? Bisa saja. Waktunya dan semua sudah digenapi kok. Jadi kita harus mengikuti alur spirit ini larinya kemana, saudara. Sampai hari ini saya terus ikutin perang Timur Tengah ini. Karena bagi saya ini penting untuk kita perhatikan. Karena saya memperhatikan gerak spiritnya kemana.
Dan saya perlu kasih tahu kepada saudara, waktu-waktu kedatangan Tuhan itu betul-betul di depan mata kita. Ayolah yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya berulang kali kasih tahu kepada teman-teman saya, jangan sampai ketinggalan pokoknya. Lupa itu kok ada Kristen yang si A atau si B kok nggak percaya rapture, biarin aja. Orang mau percaya apa tidak bukan urusan kita. Yang penting kita ikuti firman Tuhan, ada yang namanya pengangkatan. Jadi kita jangan ikut-ikutan dumeh yang ngomong orang banyak ikut, salah. Terus yang ketiga, jangan ngutuki Israel. Kita justru berdoa melindungi baik Israel maupun Palestina karena mereka adalah umat Tuhan yang dikasihi. Bukankah kalau kita melihat anak-anak ini hati kita jadi ayem? Betul nggak Bapak Ibu? Saya lihat anak-anak ini, aduh mereka cakep-cakep ya. Sekalipun benderanya beda, tapi mereka bisa berangkulan. Nah ini yang Tuhan mau sebetulnya. Samalah seperti kita pagi ini. Katakanlah pagi ini misalnya sekitar 300 orang yang hadir. Berarti kan ada 300 pola pikir. Lah kalau masing-masing pengen punya pikirannya sendiri-sendiri lah, gelut saudara. Tapi kan kita disatukan dalam satu pikiran, satu kasih. Ya. Kemudian yang keempat, kalau mau memboikot Israel boleh saja. Saya izinkan. Jadi etong-etong liburan tidak main HP dan lain-lain. Juga bisa makan sehat. Tahu tempe dan kecap. Oh ya, laptop juga tidak usah dipakai. Hidup secara alamiah tanpa teknologi babar blas, saudara. Enggak boleh. Dan saya katakan kalau saya ceritakan lagi penemuan-penemuan yang berasal dari orang-orang Yahudi, kita akan hidup telanjang, saudara. Mau boikot Israel, konsekuen dong. Boikot Israel masih pakai media sosial. Apaan itu? Sekarang saya akan tunjukkan nih produk-produk Yahudi. Yang pertama, BH. Tahu BH? Tahu ya? BH ini yang dipakai perempuan itu loh. Itu siapa yang menemukan, saudara? Orang Yahudi. Itu BH loh. Jadi kalau Anda memboikot, ya jangan pakai BH. Produk Yahudi BH oleh Ida Rosenthal. Ini yang mempunyai ide pasang BH itu Ida Rosenthal. Ya. Kemudian lipstick. Nah, ini produknya untuk perempuan semua, lipstick saudara. Itu oleh Levi Maurice. Itu orang Yahudi. Kalau mau boikot boleh pakai spidol, jangan pakai lipstick. Ya. Spidol snowman kan ada yang merah. Lo betul nggak Bapak Ibu? Malah itu permanen itu. Ya makanya saya bilang mau boikot Israel, jujur. Boikot masih pakai lipstick, masih pakai BH, sama juga bohong, saudara. Ya. Kemudian sedotan, Strausser, sedotan. Itu juga yang bikin itu orang Yahudi. Namanya Joseph Friedman. Itu penemu sedotan, saudara. Kemudian pulpen. Laszlo Biru, ya. Laszlo Biru itu yang penemu bolpen, saudara. Orang Yahudi ini yang saya sebut nih, ini orang Yahudi semua loh. Ya. Kemudian celana jin, makanya tadi saya bilang kalau
kalau mau memboikot nggak pakai celana. Itu. Celana jin itu oleh Levi Strauss. Ya makanya namanya Levi's kan gitu ya. Itu Levi Strauss itu orang Yahudi, saudara. Kemudian mikrofon yang saya pakai ini supaya suaranya bisa keras. Itu dibuat oleh Emil Berliner. Ya, itu orang Yahudi. Jadi apa di dunia ini yang tidak dibuat oleh orang Yahudi? Nggak ada, saudara. Kemudian telepon, pesawat telepon, itu oleh Johann Philipp Reis. Itu orang Yahudi. Kemudian TV, pesawat TV. Adanya TV itu juga orang Yahudi, namanya Boris Rosing. Kemudian komputer digital oleh Hermann Henne Goldstein. Video game oleh Ralph Henry Baer. Ini yang saya sebut semua adalah orang Yahudi, bukan orang Indonesia. Kemudian ponsel. Nah, ayo, kalau mau memboikot, jangan mainan ponsel. Karena ponsel itu buatannya orang Yahudi. Namanya Martin Cooper. Itu yang bikin, saudara. Kemudian internet. Adanya internet. Itu oleh Paul Baran. Kemudian mesin bensin. Baik mobil, motor, apa saja pokoknya mesin bensin. Itu dibuat oleh Siegfried Samuel Marcos. Itu juga orang Yahudi. Kemudian vitamin. Adanya vitamin C, vitamin B. Kemudian ada itu minyak ikan. Pokoknya apapun yang vitamin itu bikinannya orang Yahudi. Namanya Casimir Fang. Kemudian antibiotik oleh Selman Abraham Waxman. Kemudian aspirin, ya, itu oleh Arthur Ernest Eichengrun. Itu juga orang Yahudi, saudara. Ini baru sebagian kecil. Itu kalau saya lihat itu masih ratusan. Semua bikinan orang Yahudi. Ini cuma sekedar supaya saudara terbuka wawasannya, ya, nggak buruk, isine kebencian tok, saudara, nggak boleh. Kemudian motor listrik, kalau sekarang ada motor listrik, sepeda listrik, mobil listrik, ya. Itu oleh Boris Semenovic Yakobi. Itu orang Yahudi juga. Kemudian penemu mobil. Nah ini kalau boikot Israel nggak boleh naik mobil, saudara. Naik onta. Ya. Penemu mobil. Ferdinand Verbis. Itu mobil. Sepeda motor. Baron Karl Drais, itu semua juga orang Yahudi. Kemudian penemu listrik dan bola lampu oleh Michael Faraday dan Thomas Alva Edison. Kemudian Android. Nah ini HP sekarang semuanya operating systemnya atau OS-nya itu pakai Android. Penemu Android adalah Andy Robin. Itu juga orang Yahudi. Kemudian mesin cetak Johann Gutenberg. Itu juga orang Yahudi. Pesawat itu juga orang Yahudi. Ada yang namanya Wright bersaudara. Itu nama aslinya adalah
Orville Wright dan Wilbur Wright, saudara, yang dikenal dengan Wright bersaudara. Makanya kalau mau boikot nggak usah naik pesawat, ya kan? Itu. Makanya saya bilang naik kendaraan yang paling aman juga adalah naik onta atau kuda. Lah tapi kalau dipikir lagi, kuda, onta dan binatang-binatang lain itu bikinannya Tuhannya orang Yahudi. Gimana coba? Kena juga. Iya enggak saudara? Loh iya toh. Kan yang bikin kuda, yang bikin onta lah Tuhannya orang Yahudi. Yaitu Bapak Yahweh, betul enggak? Lah terus kita hidupnya bagaimana dong kalau memboikot? Ya sudah, mati aja sudah. Ya. Makanya saya katakan orang ngomong itu harus mikir, ya. Jangan asal jeplak gitu loh. Kalau kita ngomong pakai hikmat, kita nggak ketok gobloknya itu. Sekarang kalau ngomong boikot, tak tantang boikot, jangan ikutin ini, mau nggak? Kalau mau saya baru angkat jempol, empat-empatnya tak angkat, saudara. Tapi kalau tidak, sama juga bohong kalau begitu. Ya, jadi inilah materi yang saya bagikan untuk saudara sekalian, agar saudara bisa tahu tentang apa tujuan visi dari materi kita pada pagi ini, agar supaya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh semakin cerdas. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu, Engkau memberikan wawasan-wawasan baru kepada kami, sehingga kami tidak terpancing dan ikut-ikutan berpihak ke A atau B atau C. Kami akan terus bertahan hati kami di sudut yang netral, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa Yahweh senantiasa menopang dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkenan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Anak mengadakan penjualan makanan di depan Kehilat untuk dana retreat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berminat, dapat mengunjungi stand setelah ibadah minggu pagi. Divisi Anak akan mengadakan piknik anak untuk kelas balita hingga kelas 3 SD di Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 2023 dengan biaya Rp150.000 per anak. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi guru kelas masing-masing. Divisi Anak akan mengadakan kegiatan retreat pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 25 sampai 27 Desember 2023. Bertempat di gedung P3L Kopeng. Peserta anak usia 10 sampai 16 tahun dengan biaya Rp200.000 per anak. Saudara bisa mulai menabung di tiap hari Minggu di guru kelas masing-masing. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Tante Sylvia di nomor 0858 6703 7774. Divisi Multimedia membuka kesempatan bagi jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang yang rindu melayani Bapa Yahweh di bidang 1. LCD, 2. Kameramen, 3. Editor, 4. Fotografer, 5. Videografer,
6 live streaming, 7 content creator, dan 8 reporter pengumuman. Bagi saudara yang ingin melayani di bidang tersebut, bisa menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Telah tersedia kalender tahun 2024. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi asyir yang bertugas. Untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tahu Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach. Wih, Mami Lukas ulang tahun nih ternyata nih. Bang, sini deh, Mami ternyata ulang tahun. Apa? Mami ulang tahun? Ya. Yom Huledet Sameach, Mami Lukas. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita piknik lagi yuk. Yom Huledet Sameach, Mami Lukas yang ke-60. Bapak Yahweh memberkati. Minta bantuannya Mami Lukas bisa maju ke depan. Papi tetap di depan, Papi. Mami Lukas. Panjang umur, Sehat selalu. Bahagia. Sukses selalu. Dan terus semangat. Bapak Yahweh memberkati. kami perwakilan dari Divisi Kaum Wanita Alif Tahu mengucapkan Yom Huledet Sameach yang ke-60 buat Mami Esther. panjang umur, bahagia, Sehat, sukses selalu. Bapak Yahweh memberkati. Kami mewakili Divisi Ibadah Raya mengucapkan Yom Huledet Sameach Mami yang ke-60. Bapak Yahweh memberkati. Iya. Kami mewakili Divisi A mengucapkan Yom Huledet Sameach Mami Lukas yang ke-60. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Yom Huledet Sameach. Selamat ulang tahun, Mom. Selalu muda dan awet cantik. berkat melimpah Bu Lukas. Selalu bahagia, Mami. Selalu ceria dan baik hati ya, Mam. Sabar dan semakin bijaksana. Sukses, panjang umur, si Esther. Sehat sejahtera. Bapak Yahweh memberkati. Ini merupakan tahun yang istimewa buat Mami Lukas karena pada hari ini beliau berulang tahun yang ke-60 ya. Dan 60 ini merupakan ulang tahun yang menurut saya ini yang istimewa ya. Karena setelah ini Mami Lukas pasti mendapatkan hadiah sesuatu yang manis-manis daripada Bapak Yahweh. Amin. Amin. Ya. Dan sebelum kita lanjut dalam acara selanjutnya, saya mengajak untuk cucu dari Mami Lukas, ada Afram, ada Kenan, ada Sirel, kemudian Malkiel, Eliora, Eliana, anak menantu
bisa maju ke depan. Mereka akan memberikan kado untuk grandmanya, ya. Karena saya percaya perjalanan kehidupan Mami Lukas sampai usia 60 tahun ini tidak terlepas dari dukungan support dari keluarga tercinta, suami, anak, menantu, cucu, dan semua jemaat Aleph Tau pada pagi hari ini, ya. Untuk itu mari saya mengajak cucu-cucunya bisa maju ke depan, ya. Mereka akan memberikan kado yang luar biasa spesial buat grandmanya, ya. Anak, menantu juga. Semuanya bisa maju ke depan. Sambil menunggu anak menantu, saya akan membaca, ada yang menulis sebuah pantun untuk saya dan katanya harus dibacakan pada pagi hari ini. Nah, jadi ketika saya membaca pantun ini, saya minta bantuannya kerjasama Bapak Ibu bisa menjawab cakap, begitu ya. Oke, yang pertama, indah bersemi bunga melati, harumnya sampai ke jalan Singosari. Teruntuk Mami yang baik hati, selamat bertambah usia Mami. Yang selanjutnya, malam hari terbayang-bayang, ketika siang bayangan berganti. Panjang umur bundaku sayang, Bapa Yahweh selalu memberkati. Semuanya berkata cakep, amin. Ya, ya. Sebelum turun nanti akan difoto, ya. Saya minta bantuannya juga, mungkin ada kalimat-kalimat atau pesan untuk Mami tercinta dari Papi dulu, ya. Nah, dari Papi. Ya, silakan Papi. Oke. Jangan dilihat, Pi. Jangan dicontek. Oh, pantun. Oh, Papi sudah ketik. Iya. Oh, tidak boleh baca. Tidak boleh baca, tidak boleh ketik. Jadi keluar dari hati yang paling dalamnya Papi ke Mami, begitu. Gini. Saya itu bukan orang yang romantis. Tapi saya mencoba untuk menjadi orang romantis. Saya bikin tulisan ini cukup lama, 3 hari lamanya. Wow, berarti ternyata Papi itu sudah ingat ulang tahunnya Mami, karena persiapannya itu sudah 3 hari sebelumnya. Ya. Biasanya itu Papi itu lupa ulang tahunnya Mami, ya. Jadi ini merupakan kemajuan buat Papi. Iya, silakan Papi. Ya, jadi bagi saya nyiapin khotbah itu ternyata lebih mudah daripada bikin kalimat-kalimat indah. Tapi saya akan coba untuk membacakannya. Tolong jangan diketawain. Tapi setidaknya saya akan menunjukkan ternyata saya juga punya hati yang romantis. Saya bacakan. Iya, sambil berhadap-hadapan ya. Mami juga menghadap ke Papi. Iya. Mami sayangku, cinta abadiku. Saat ini jam menunjukkan pukul 1:30 pagi. Saat kupandangi wajahmu di tengah keheningan malam, dalam lelap tidurmu sayangku, hatiku tergetar bersamaan dengan getaran suara ngoroknya Mami.
Aku berkata dalam hati, oh Tuhan, inilah istriku yang kau beri, telah mengisi kekosongan hatiku. Tanpa cintamu, ku tak berdaya. Tanpa uluran tangan kasihmu, aku juga bukan siapa-siapa. Aku dan kau sayangku, telah melewati masa kelam dalam tekanan yang hebat. Kita tumpahkan air mata bersama, tertawa bersama. Hari ini adalah hari jadimu. Aku bangga dan bersyukur Bapa Yahweh telah mempertemukanku denganmu. Dan tanpa terasa kita sudah sama-sama termakan usia ya. Jika saja tidak ada rapture, kita pasti akan terpisah dalam keabadian, yang tentunya hatiku pasti tercapik-capik. Betapa menakutkannya. Tapi aku punya pengharapan untuk pergi bersama untuk menerima mahkota abadi yang tidak pernah layu. Mami, istriku yang cantik, aku tahu, aku sadar, aku sering bikin hatimu terluka. Aku juga sering bikin hatimu kecewa. Kita sama-sama menerima didikan Tuhan. Mami sayangku, aku minta pada Bapa agar aku selalu menyadari bahwa kau tercipta untukku. Kau adalah seorang wanita terbaik yang Bapa Yahweh berikan kepadaku, yang telah mengisi kekosongan hatiku selamanya. Dari lubuk hatiku yang terdalam kuucapkan, selamat hari ulang tahun sayangku. Cinta abadiku, panjang umur, sehat selalu. Kau tak tergantikan oleh siapapun juga sayang. Kau wanita yang hebat yang Bapak Yahweh berikan untuk menjadi pendamping dalam hidupku selamanya. Ternyata umur kita sudah tidak muda lagi ya Mam. Dan tidak lama lagi saat rapture tiba, kita akan kembali bersama di negeri cahaya yang kekal. Saat tengah malam dan saat aku merenungkan seluruh perjalanan hidupku, aku hanya menemukan satu kalimat indah buatmu. Separuh jiwaku ada dalammu, selamanya cantikku sayang. Jiwamu juga selalu ada dalamku. Aku kuat karena ada wanita kuat yang mendampingiku. Dan kau ada di dalam kedalaman hatiku. Aku bahagia juga karena ada wanita yang membuatku bahagia. Kau masih terlihat cantik di usiamu yang sudah tidak lagi muda. Guratan manis wajahmu dan pancaran indah auramu tetap kurasakan dalam hatiku, bahkan sampai hari ini. Dibaca ke, Pak? Cialis ada bagiannya, Papi. Jadi sekarang Papi dulu. Mami, cintaku, sayangku. Kalimat ini kususun dengan susah payah selama 3 hari. Dengan harapan setidaknya memiliki sedikit aroma romantis buatmu. Karena aku menyadari aku bukanlah orang yang romantis. Tidak pandai menyusun kata-kata indah dan romantis seperti yang diharapkan oleh semua wanita, yang tentunya juga dirimu. Bagiku menyiapkan khotbah jauh lebih mudah daripada bikin kalimat-kalimat indah seperti ini, penuh perjuangan. Tapi memang kalau diresapi, hatiku ternyata bisa romantis juga ya. Terima kasih telah memberikanku sukacita keluarga yang membuatku sangat bahagia. Tidak dapat kubayangkan betapa mengerikannya jika hidup tanpamu di sampingku. Sekali lagi kuucapkan selamat ulang tahun, Yom Huledet Sameah. Aku bangga denganmu sayang. Terimalah peluk cium kehangatan cintaku padamu selamanya.
Bagiku kau ibarat deretan angka ini. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada duanya. Kau hebat, Mami. Setiap hari aku dapat menikmati masakan yang sangat enak dan sedap. Saat kamu sedih, perasaanku juga sangat sedih dan kacau. Ibarat seperti orang yang lagi kebelet tapi tidak menemukan WC. Sakit sekali rasanya. Harapanku goresan tangan ini dapat memberikan hiburan karena ternyata aku juga bisa romantis. Ya, I hope so. Once again, I wish you a happy new year. Let your day always be beautiful with me forever. I'm sorry for always making your heart too sad, so sad. Bless you, my dear. You are always in my heart. Haleluya. Iya. Sebentar. Saya harus mengambil bukletnya dulu, ya. Boket. Aduh. Ya. Saya minta karena ini merupakan ulang tahun yang ke-sweet, ya. Ya. Papi Lukas bisa memandang Mami Lukas, berikan pelukan, ciuman, dan jemaat bisa berikan tepuk tangan. Selama tepuk tangannya belum selesai, biarlah pelukan dan ciuman itu menjadi suatu tanda cinta papi ke Mami, ya. Haleluya. Yeay. Sama Mama. Bapak Yahweh memberkati. Wes. Ini tepuk, tadi percaya tepuk tangannya. Oh. Wes. Ya, oke. Ya, yang selanjutnya anak yang pertama bisa memberikan satu kalimat saja, jangan panjang-panjang, Ci. Ya, untuk Mami, dan kemudian dilanjutkan Michael. Satu kalimat, ya. Happy birthday Mami. Tetap sehat, semangat melayani Bapak Yahweh. Tadi sudah terwakili sama Papi, jadi nggak usah ngomong lagi. Oke, terima kasih karena sudah membesarkan saya sampai sekarang saya ada di sini. Saya juga mau minta maaf kalau sampai sekarang masih belum bisa menyenangkan hati kedua orang tua saya. Saya berharap supaya doa dari Mami dan juga Papi bisa terus menyertai kehidupan saya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, selanjutnya ini adalah kado tanda cinta perwakilan dari jemaat.
Untuk itu saya minta Pak Andre dan tim dan semua bisa maju ke depan. Ini adalah hadiah dari perwakilan semua jemaat untuk Mami. Ya, ditaruh di meja. Nah, karena ada tumpeng, nanti kita minta bantuannya. Muter silannya ke sana. Nah. Iya. Oh, karena ada roti dan juga tumpeng, supaya tidak lama waktunya, saya minta bantuannya mungkin ditaruh di tengah. Rotinya saja apa mau tumpeng? Roti saja ya. Papi Lukas bisa memotong roti dan diberikan kepada Mami. Oh, ternyata terbalik Bapak Ibu ya. Mami yang memotong rotinya. Oh. Dan diberikan kepada Papi ya. Tadi sudah disiapkan ya. Pakai mic. Saudara Bah, terima kasih banyak untuk seluruh jemaat Alef Tau yang kami kasihi. Terima kasih buat cinta, kasih saudara semua, doa dan perhatiannya kepada saya. Biarlah doa yang sama juga saya berikan kepada saudara semuanya. Bapak Yahweh memberkati dengan limpahnya. Haleluya. Begitu juga kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada di rumah masing-masing. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Saya tidak bisa membalas WA atau ucapan selamat ulang tahun untuk saya ini satu persatu, tetapi pagi hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya bisa melewati hari-hari yang telah lalu dan sekarang menapaki usia yang ke-60 ya, bukan muda lagi tetapi sudah termasuk lansia. Terima kasih. Panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Iya, haleluya. Nanti kita berikan salam semua ketika Mami Lukas di belakang. Dan selesai acara pada pagi hari ini, saya minta Ibu Frida bisa berdoa untuk Mami Lukas dan didukung oleh semua jemaat Tuhan pagi hari ini.
Shalom Bapak Ibu. Saya juga menyapa buat saudara-saudara kita yang subscribe. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa buat mempelainya Mami Lukas yang hari ini berusia 60 tahun. Tadi kalau Mami dapat surprise, saya juga dapat surprise. Saya tidak tahu kalau saya disuruh berdoa. Padahal saya punya senior, Ibu Yayang di sini. Mungkin dia bisa, atau Ibu Gadiono. Tapi saya bersyukur saya diberi kepercayaan. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati berdoa buat mempelainya. Dan saya mohon arahkanlah tangan kalian semua kepada Mami. Haleluya. Baru ata Yahweh Elohenu melek haolam. Diberkatilah engkau Bapa Yahweh Elohim kami yang datang di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Bapa, kami naikkan syukur terima kasih kami kepadamu. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul dengan penuh rasa sukacita, penuh rasa syukur kepadamu. Kami ada di sini Tuhan untuk memperingati ulang tahun mempelaimu Ibu Esther yang genap 60 tahun. Bapak Yahweh, kami seluruh jemaat dan juga subscriber Papi Lukas bersatu hati. Ya Abba Yahweh, di hari ulang tahun ini kami memohon berilah satu kado yang terbaik menurut Bapak Yahweh. Karena Engkau maha mengetahui Bapak, Engkau tahu apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kebutuhannya, dan apa yang menjadi pergumulannya. Hanya itu Bapak yang kami minta, berikanlah kado yang terbaik buat mempelaimu Ibu Esther. Semua kami mintanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Berkatilah mempelaimu di dalam pelayanannya, berkati keluarganya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati menantunya, berkati cucu-cucunya, dan berkati seluruh keluarga besarnya dimanapun berada. Pakai mempelaimu, berikan urapan yang baru, sehingga kau bisa memakai dia terus menjadi berkat bagi sesamanya yang kau kehendaki Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu pagi hari ini. Semua kami minta Bapaknya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami percaya bahwa kami sudah menerimanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Cari me foto sih. Ya. Ayo. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu mengikuti acara ini sampai selesai. Kita akan sama-sama berdoa. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami sangat bersyukur, berterima kasih buat kasih sayang umat-umat-Mu di sini terhadap istri saya. Bapa senantiasa menopang dan memberkati. Sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneha. Amen.
Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka syekar ala peka westerot sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.